Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu publik dihebohkan dengan kasus hukum terkait persengketaan keuangan, dalam hal ini piutang bagi warga negara asing. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama dengan saya Bapak Damian Rejaan selaku advokat dan Profesor Dr. Hajah Rahayu Hartini SHMSI Hum selaku ahli kepailitan untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu hukum pailit bagi warga negara asing. Selamat siang Bapak Damian dan juga Prof. Rahayu, apa kabar hari ini? Selamat siang, baik. Baik, Bapak Damian terlebih dahulu ya Pak ya. Ini kita akan membahas kasus yang menjadi perbincangan hangat, yaitu kasus PKPU yang berujung pailit. Sebetulnya itu kasus seperti apa Bapak? Ya, jadi kasus ini bermula dari adanya akta yang judulnya adalah Akta Pemberian Bonus nomor 78 yang ditandatangani tahun 1998 antara Pak Syarnobi Said selaku pihak pertama. Pak Syarnobi ini notabene adalah mertua dari Ibu Rosita, klien saya, atau kakek dari Pak Eri, klien saya juga. Nah, jadi akta ini berisi tentang pemberian bonus, ya. Pak Syarnobi selaku pemegang saham mayoritas dari PT Kramayuda sepakat untuk memberikan bonus berdasarkan perjanjian ini kepada 4 orang, ya, 4 orang. 3 diantaranya adalah saudaranya sendiri, 1 adalah temannya, 4 orang ini adalah pihak kedua di perjanjian. Nah, kemudian Pak Syarnobi sendiri sudah meninggal sejak tahun 2001, terus kemudian kepemilikan saham ini dilanjutkan oleh anak tunggalnya yang namanya almarhum Pak Eka sampai dengan tahun 2022 kemarin, ya, Pak Eka akhirnya meninggal karena COVID. Kemudian Pak Eka meninggalkan ibu dan anak klien saya, Ibu Rosita dan Pak Eri selaku ahli waris. Nah, jadi setelah meninggalnya almarhum Pak Eka dan ternyata pihak pertama dan pihak kedua di perjanjian ini semuanya sudah meninggal, kemudian pasca meninggalnya Pak Eka baru ibu dan anak ini disodorkan akta 78 ini seolah-olah bahwa selama 20 tahun terakhir almarhum Pak Eka tidak pernah melakukan pembayaran terkait dengan akta 78 ini dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022. Itu yang menurut versi para pemohon PKPU yang akhirnya berlanjut ke persidangan ini, bahwa seolah-olah 20 tahun terakhir itu tidak ada pernah pembayaran. Itu versi mereka. Itulah yang mengakibatkan kasus ini dibawa ke persidangan. Baik, lalu terkait dengan tema kita pada hari ini ya Prof, ini tentang kepailitan bagi warga negara asing. Nah, sebetulnya bagaimana hukum pailit bagi warga negara asing? Apakah WNA itu bisa dipailitkan, Prof? Ya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang 37 tahun 2004, di pasal 3 ayat 4 itu, bahwa warga negara asing itu bisa dipailitkan dengan syarat bahwa dia punya kegiatan usaha di Indonesia, punya aset di Indonesia, seperti itu. Tetapi ketika tidak di Indonesia berarti ya tidak bisa, karena nggak ada aset di sini secara profesional, seperti itu. Baik, jadi bisa tapi dengan syarat-syarat tertentu ya Prof ya. Iya. Baik, lalu kemudian dalam kacamata hukum Prof, apa yang dimaksud dengan hutang? Lalu batasan apa yang membuat suatu perjanjian transaksi dianggap sebagai hutang akhirnya? Ya. Utang itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 1.6 ya, bahwa utang itu terkait dengan apapun yang dilakukan, baik itu berdasarkan perjanjian ataupun ketentuan undang-undang. Dan utangnya itu sudah harus jelas, harus clear. Sehingga kalau nanti dibawa ke kepailitan ataupun PKPU, utang ini juga harus sudah ada batasannya, jatuh tempo dan dapat ditagih. Tapi kalau tadi terkait dengan warga negara asing, bisa nggak dipailitkan? Pailitannya karena apa, kan begitu mungkin. Lalu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Damian, jika debitur tersebut itu meninggal dunia Prof, lalu kewajiban bayar akan ditanggung oleh istri dan juga anaknya atau akan seperti apa? Ya, kembali lagi ini sebenarnya harus dijelaskan dulu. Kalau terkait dengan bahwa yang berutang tadi sudah meninggal dunia, berarti kan namanya warisan, ahli waris. Tetapi yang bisa dipailitkan bukan ahli warisnya, tetapi terkait dengan harta warisan, berarti aset. Karena kalau kita bicara kepailitan itu adalah sita umum atas aset atau atas harta kekayaan.
si debitur kan begitu. Kalau tadi dari cerita yang disampaikan oleh Pak Damian bahwa yang membuat perjanjian itu sudah meninggal, bahkan itu kakeknya, begitu ya Pak Damian tadi, betul. kakeknya. Kemudian ini yang tadi mengajukan permohonan itu sudah posisinya, kalau kakek berarti kan cucu. Dia tidak ikut berjanji kan begitu, tidak ikut berjanji, kemudian tidak tahu apa-apa, kemudian ini menjadi warga negara asing dan ternyata juga tidak ada kegiatan usaha di Indonesia. Semestinya kalau posisinya seperti itu tidak bisa, menjadi tidak bisa ya, karena utang tadi juga masih tidak jelas. Tidak ada perjanjian, tidak ikut berjanji, dan yang melakukan perjanjian juga sudah meninggal tadi ya Pak ya. Kemudian juga yang diajak berjanji juga sudah meninggal. Artinya dua pihak ini sama-sama sudah tidak ada. Mestinya juga sudah berhenti menurut saya. Seperti itu. Baik, lalu dari Pak Damian mungkin bisa menambahkan kenapa akhirnya sampai sekarang itu masih terus berjalan Pak untuk prosesnya? Iya, jadi perlu saya jelasin dulu, ibu dan anak ini memang warga negara asing, warga negara Singapura. Mereka berdomisili di Singapura, ya, tidak pernah tahu atas Akta 78 ini, pelaksanaannya seperti apa juga mereka tidak tahu. Terus kemudian juga di sisi lain juga mereka pada saat perkara ini berjalan dan bahkan sampai putusan PKPU dan putusan PKPU mereka belum ada penetapan ahli waris. Ini kaitannya dengan tadi bahwa fungsi penetapan ahli waris ini kan sangat menentukan untuk menentukan apakah orang ini benar berhak atas warisan atau enggak, termasuk utang apabila ada. Nah, ini kondisinya adalah ibu dan anak ini pada saat perkara ini berjalan sampai dengan putusan PKPU mereka belum memiliki penetapan ahli waris. Dan yang kedua adalah perlu saya jelaskan bahwa isi akta ini, isi akta 78 ini sifatnya bersyarat, ya. Bersyarat dalam artian bahwa di dalam pasal beberapa klausul di perjanjiannya disebutkan bahwa pemberian bonus ini, ya, saya tegaskan sekali lagi bahwa ini adalah pemberian bonus, ya. Bonus ini diberikan sepanjang, ya, perseroan PT Kramayuda ini memperoleh keuntungan dan sepanjang almarhum pihak pertama di perjanjian ini, dalam hal ini Pak Syatnobi, masih menjadi pemegang saham mayoritas. Faktanya beliau kan udah meninggal sejak tahun 2001, seharusnya perjanjian ini udah berakhir. Yang berikutnya adalah ada klausul di perjanjian yang menyatakan bahwa oleh karena ini hanya pemberian bonus sehingga pihak kedua, 4 orang di perjanjian ini dilarang untuk melihat pembukuan perseroan. Dan yang berikutnya lagi bahwa pemberian bonus ini tidak wajib diberikan setiap tahun, tetapi akan diusahakan diberikan setiap tahun. Nah, kalimat diusahakan ini kan membuat persoalan ini atau apa yang dituntut 20 tahun ini menjadi sangat tidak pasti, karena tidak bisa dibuktikan tahun-tahun berapa saja yang menjadi kewajiban untuk pembayaran kalau memang itu benar ada, kalau benar itu ada kewajiban. Dan yang paling esensi adalah pemberian bonus ini. Kenapa disebut bonus? Karena di dalam pasal 2 itu dikatakan bahwa pemberian bonus ini hanya untuk diberikan untuk kesejahteraan dari pihak kedua di perjanjian ini. Artinya bahwa pemberian ini semacam sukarela, ya, pemberian sukarela. Kalau mungkin Prof bisa jelaskan secara hukum, ini perikatan sukarela, perikatan alami yang sebenarnya tidak bisa dituntut pelaksanaannya. Contohnya kayak saya traktir, besok saya ajak Prof makan, terus kemudian besok saya nggak jadi traktir Prof, kan bukan berarti itu saya ada utang yang bisa dibawa ke proses pilot atau PKPU, ya kan? Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi pokok persoalan di sini, yang mungkin nanti kita akan diskusi di dalam lebih lanjut. Tapi inilah yang menurut kita menjadi persoalan yang seharusnya tidak bisa berujung sampai kepada putusan PKPU maupun pilot. Baik. Gitu. Kita ke ahli kepailitan dulu ya Bapak ya. Ini Prof, tanggapannya seperti apa dengan Akta 78 tadi ya Pak ya yang disampaikan oleh Pak Damian, apakah sudah cukup tepat atau seperti apa Prof? Ya, terima kasih. Tadi Pak Damian sebenarnya sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang isi akta tadi. Akta ini isinya antara lain tentang pemberian bonus. Bonus diberikan kepada 4 orang, yang kebetulan 3 orang ini masih saudara, satunya kawan ya, kira-kira teman.
Dan ini diberikan ketika perusahaan mengalami keuntungan. Ya. Artinya juga kalau itu ada seperti itu berarti termasuk perjanjian bersyarat. Iya. Tetapi ketika pemberian akta tadi nggak ada kewajiban untuk pihak yang diberi bonus itu untuk menyampaikan kewajiban yang lain. Ya. Sehingga bisa saya katakan kewajiban ini adalah sepihak. Ya. Sepihak dari pihak yang memberikan dan pihak yang lain hanya menerima. Artinya ini bukan merupakan perjanjian timbal balik. Karena bukan perjanjian timbal balik yang tadi disebut oleh Pak Damian adalah ini perikatan alam begitu ya. Berarti tidak ada kewajiban untuk ketika tidak memberikan bonus kemudian harus memberikan seperti itu. Dan itu ketika berhasil, ketika perusahaan untung. Ketika untung diberikan, artinya ini juga tidak pasti. Kalau tidak beruntung berarti tidak akan diberikan. Dan lantas kalau tidak memberi keuntungan seperti itu ya Prof ya, Iya, apakah betul. dapat dituntut secara hukum? tidak bisa. Artinya apalagi kalau ini tuntutan tadi ke pengadilan niaga, Ya. ini lebih tidak tepat lagi. Ya. Kenapa tidak tepat? Karena perkara yang bisa dibawa ke pengadilan niaga, khususnya terkait dengan PKPU dan terkait dengan kepailitan, ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan. Paling tidak dasar hukumnya untuk bisa dibawa ke pengadilan niaga ini nanti pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Jadi penekanan saya ketika ini perjanjian pemberian bonus dan pemberiannya adalah untuk kesejahteraan apa itu tadi? Pihak kedua. Dan ini diberikan juga ketika ada keuntungan, maka ini sekali lagi perjanjian alam atau perjanjian juga sepihak sehingga tidak tepat atau kurang tepat. Kalau kemudian jika tidak diberikan terus dituntut begitu. Tambahan satu lagi, perjanjian ini dibuat oleh pihak kakeknya dulu dan sudah meninggal. Nah ini tambah lagi ya. Jadi artinya sebenarnya dari awal hal ini kembali lagi tidak pas karena nggak ada kewajiban dari pihak yang ingin memberikan bonus itu untuk memberikan lagi ketika hal ini sudah selesai. Kalau nggak salah saya baca di Akta 78 ini juga ada ketentuan ini ya Pak, apa itu bahwa ini untuk kepentingan keluarga tadi, kemudian ketika itu masih hidup punya saham mayoritas ya? Masih sepanjang almarhum Pak Syarnobi ini masih menjadi pemegang saham mayoritas. Ketika masih menjadi pemegang saham mayoritas, lagi-lagi ini kan sudah nggak ada, nggak mungkin juga jadi pemegang saham mayoritas. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, lalu dari Pak Damian selaku advokat Pak, ini lantas apa yang diharapkan Pak? Terus terang aja seharusnya ya, menurut pandangan kita seharusnya perkara ini memang seperti kata Prof tadi tidak layak diselesaikan melalui mekanisme pilot dan PKPU yang karena memang tidak ada utang. Klausul di dalam perjanjian itu jelas berarti bahwa hal ini tidak dapat dituntut, ya kan? Itu bukan merupakan suatu kewajiban karena ini cuma perikatan sukarela. Dan yang paling penting adalah dalam proses pembuktian di kepailitan di pengadilan niaga maupun PKPU itu mensyaratkan bahwa utang yang dituduhkan itu, utang yang didalilkan itu harus sifatnya sederhana. Sederhana dalam artian bahwa jatuh temponya sudah pasti, terus keberadaan utangnya sendiri sudah pasti. Ya, kita sama-sama bisa menilai dari klausul tadi saja sudah sangat jelas bahwa ini sangat tidak sederhana karena ada klausul di perjanjian yang bunyinya bahwa akan diusahakan, terus kemudian sepanjang yang bersangkutan pihak pertama Pak Syarnobi ini masih menjadi pemegang saham mayoritas padahal beliau sudah meninggal, terus kemudian lagi mereka ini adalah warga negara asing, ibu dan anak ini warga negara asing yang tidak memiliki atau tidak menjalankan usaha di Indonesia karena memang mereka berdomisili di Singapura. Nah, hal-hal inilah yang membuat syarat pembuktian sederhana terkait dengan utang sebagaimana disyaratkan dalam
pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini tidak terpenuhi, sehingga tidak layak diselesaikan melalui proses PKPU dan pilot. Baik, nanti kita masih akan berbincang lagi Bapak mengenai topik kita pada hari ini, yaitu hukum pilot bagi warga negara asing. Ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Ya. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih bersama Bapak Damian Rejaan selaku advokat dan Prof. Dr. Hajah Rahayu Hartini SHMSI M.Hum selaku ahli kepailitan untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu hukum pilot bagi warga negara asing. Tadi Bapak Damian sempat menyinggung mengenai hutang sederhana ya Bapak ya. Lalu kita akan minta tanggapan dari Prof sendiri. Prof, untuk hutang sederhana itu seperti apa dan apakah ini sudah diaplikasikan dalam kasus ini? Kalau tadi saya ikut mendengarkan dari penjelasan Pak Damian ini, sepertinya belum ya. Karena begini, utang sederhana di dalam pasal 8 ayat 4, pembuktian untuk perkara pilot ataupun perkara PKPU, ini pembuktiannya haruslah sederhana. Apa itu pembuktian sederhana? Bahwa utang antara debitur dengan kreditur ini sudah jelas kapan adanya, kapan berhentinya, seperti itu. Jadi utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka ini bisa dibuktikan secara sederhana. Tadi dari penjelasan kronologi itu ternyata tidak sederhana. Tadi Pak Damian sudah menyebutkan bahwa ini ahli waris, kemudian ternyata warga negara asing, tinggal di Singapura. Kemudian ada perjanjian akte 78 tadi dibuat oleh kakeknya. Kemudian juga kalau disebut sebagai ahli waris, ini belum ada penetapan sebagai ahli waris. Utangnya berapa juga tidak tahu dan seterusnya. Sehingga ini masih mestinya ada proses-proses atau tahapan untuk kemudian bisa dilakukan, disebut bahwa ini sebagai utang. Apalagi tadi perjanjiannya ini tadi ada perjanjian yang sifatnya adalah sukarela. Karena perjanjian sukarela ini hanya menimbulkan kewajiban bagi satu pihak dan menjadi hak bagi pihak yang lain. Haknya apa tadi yang menerima? Hanya menerima saja. Tapi ketika pihak yang mestinya memberikan bonus sudah nggak ada lagi. Apalagi tadi ketika perusahaan mengalami keuntungan. Ketika rugi juga nggak ada, ketika sudah meninggal juga tidak ada. Nah, sehingga hal-hal ini menurut saya tidak sederhana lagi, karena belum jelas semuanya. Itu kira-kira. Sehingga tidak tepat jika ini dibawa ke pengadilan niaga, baik itu PKPU maupun kepailitan. Kira-kira seperti itu. Baik, lalu dari pandangan Prof sendiri, apakah perkara seperti ini telah tepat, Prof, kalau diselesaikan melalui PKPU pilot atau gugatan biasa? Ya, kurang tepat. Kalau saya menyarankan mestinya ini bisa dibawa gugatan perdata biasa ke pengadilan negeri. Atau bisa juga ketika ini bicara tentang waris, dibawa ke pengadilan agama. Kalau ini kebetulan Muslim begitu ya, berarti ke pengadilan agama. Tapi kalau secara umum, entah Muslim maupun tidak, bisa ke pengadilan negeri karena gugatan waris. Tetapi khusus sebenarnya kembali Pak, kalau dulu tuh waris itu masih bisa milih pengadilan negeri atau pengadilan agama. Tapi berdasarkan undang-undang pengadilan agama, justru wajib ke pengadilan agama. Gitu. Kalau dulu pilihan. Tapi ketika pilihan itu banyak orang membawa ke pengadilan negeri, meskipun beragama Islam. Gitu. Baik, lalu ke Prof lagi, masih boleh ya Prof ya? Ini pertanyaan saya, apakah pembagian bonus sesuai Akta 78 ini harus melalui RUPS terlebih dahulu? Ini kalau nggak salah PT Kramayuda itu kan PT. PT ini kalau berkaitan dengan dividen, keuntungan, bunga dan lain sebagainya, berarti ini tergantung juga kepada anggaran dasar sebenarnya. Tetapi secara umum karena ini berkaitan dengan badan hukum ini PT, dan ini terkait dengan uang, dengan keuntungan, ini maka biasanya
ada RUPS. Jadi melalui RUPS dan meskipun misalnya tidak dituangkan, kalau yang ditanya kebiasaan yang berlaku adalah dengan RUPS. Tetapi ketika ADART tidak menentukan misalnya, maka mungkin saja tidak. Jadi kembali ke ADART sebenarnya, seperti itu. Baik, tadi Pak Damian sempat menyebutkan bahwa pihak ahli waris pemegang saham ini sudah menyanggupi ya Pak untuk pembayaran. Ya. Lalu PKPU bukannya dicabut, melainkan klien Anda justru dipilotkan. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, jadi ini ada proses yang berlanjut pasca putusan PKPU. Jadi saya jelasin terlebih dahulu. Hal-hal tadi kita sudah ajukan sebagai bahan pembelaan dalam proses persidangan PKPU, tapi kemudian PKPU dikabulkan dan lanjut kepada proses verifikasi. Di dalam proses verifikasi di bulan Desember tahun lalu, itu hakim pengawas akhirnya mengeluarkan penetapan yang isinya menolak tagihan, ya, menolak tagihan dari para pemohon PKPU atau kreditur ini. Alasannya apa? Karena menurut hakim pengawas perjanjian ini tidak ditandatangani oleh, atau akta 78 ini tidak ditandatangani oleh ibu dan anak ini, sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kepada mereka. Yang kedua adalah bahwa tidak ada bukti laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk membuktikan berapa nilai keuntungan bersih. Padahal yang namanya laba bersih harus dibuktikan dalam laporan keuangan. Nah, tapi sayangnya penetapan hakim pengawas yang menolak tagihan itu akhirnya dibatalkan oleh hakim pemutus. Hakim pemutus adalah hakim yang memutus kita PKPU sebelumnya. Nah, hakim pemutus akhirnya membatalkan penetapan hakim pengawas dan menyuruh untuk melanjutkan proses PKPU itu. Nah, di titik itu barulah kita mengajukan penetapan ahli waris. Untuk apa? Untuk memperoleh data mutasi rekening almarhum, karena dalam keyakinan ibu dan anak ini bahwa selama masa hidupnya almarhum tuh pasti selalu memperhatikan kesejahteraan para saudara-saudaranya atau keluarganya. Dibuktikan dengan apa? Ya, mereka kadang-kadang ke luar negeri bareng, terus kemudian sakit ke rumah sakit, dibiayai berobat di Singapura, ya seperti begitu yang mengakibatkan bahwa ibu dan anak ini meyakini bahwa sebenarnya tidak ada utang. Dan akhirnya ibu dan anak ini setelah memperoleh penetapan ahli waris dan ke Bank Bukopin, ternyata ditemukan data ini yang ada di depan kita bahwa ada aliran dana sebesar 232 miliar selama 12 tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 ketika meninggalnya almarhum. Sehingga berdasarkan fakta itu akhirnya kita meminta supaya dilakukan perubahan daftar piutang tetap. Daftar piutang tetap, nilai yang disebutkan di dalam daftar piutang tetap pada saat itu yang dikabulkan adalah 541 miliar. Nah, kita meminta supaya dirubah karena ada fakta baru bahwa ada aliran dana selama 12 tahun terakhir yang nilainya mencapai 232 miliar. Nah, akhirnya hakim pengawas lagi-lagi mengeluarkan penetapan untuk menyelesaikan berapa sih nilai tagihan yang sesungguhnya. Akhirnya di penetapan kedua ini hakim pengawas mengeluarkan menetapkan nilai utang 132 miliar. Nah, di titik itu ya, karena ibu dan anak ini sudah lelah dengan proses ini yang sudah berlangsung berbulan-bulan, ya proses PKPU. Nah, akhirnya ibu dan anak ini menyatakan sanggup tunduk pada penetapan hakim pengawas itu dan mengajukan permohonan pencabutan PKPU. Kenapa? Karena salah satu jalan keluar untuk bisa keluar dari proses PKPU adalah dengan diantaranya adalah pencabutan dengan membuktikan bahwa ada kemampuan membayar. Nah, di dalam data di Bank Bukopin ini ditemukan fakta bahwa ada saldo almarhum yang nilainya lebih besar dari 132 miliar ini. Sehingga syarat pencabutan PKPU sesuai pasal 259 menurut kita sudah terpenuhi, sehingga kita minta supaya dicabut dan kita mau membayar dengan, meskipun dalam tanda petik kita terpaksa membayar. Tapi yang kita sayangkan akhirnya bukannya PKPU dicabut, tapi setelah kita menunggu sampai jam 11 malam di tanggal 31 Mei kemarin, hakim pemutus akhirnya mengeluarkan putusan bukan mencabut PKPU tapi menyatakan kita pilot dengan alasan bahwa
selama 270 hari masa PKPU ini tidak ada perdamaian, dan yang kedua pengurus ini profesi yang diangkat untuk mengurus PKPU ini masih tetap bertahan dengan 541 miliar dan menolak penetapan hakim pengawas 132 miliar ini. Padahal itu sangat kita sayangkan karena penetapan hakim pengawas ini kan seharusnya semua pihak baik debitur, kreditur seharusnya tunduk pada penetapan hakim pengawas itu. Dan yang paling menarik dari proses ini adalah ada dissenting opinion dari hakim anggota 2 ya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini sudah salah sejak awal karena di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengenal yang namanya PKPU ahli waris. Yang ada adalah kepailitan harta peninggalan. Jadi bukan ahli warisnya yang di PKPU, tapi kepailitan harta peninggalan. Itu alasan pertama dissenting opinionnya. Alasan yang kedua adalah penetapan hakim pengawas itu adalah final, siapapun harus tunduk, debitur, kreditur maupun kurator sendiri. Masa pengurus tidak boleh tunduk pada tidak tunduk pada penetapan hakim pengawas, padahal seharusnya kan semuanya harus tunduk. Nah, jadi penetapan hakim pengawas itu bersifat final, seharusnya dilaksanakan. Itu alasan kedua dari dissenting opinion. Alasan ketiga adalah bahwa menurut hakim anggota 2, syarat pencabutan PKPU berupa ada kemampuan membayar sesuai pasal 259 sudah terpenuhi karena ada nilai saldo dari rekening almarhum yang lebih besar dari 132 miliar itu, sehingga itu bisa dipergunakan sebagai pembayaran terhadap utang yang dalam tanda petik sudah diputuskan oleh hakim pemutus sebesar 132 miliar. Jadi seharusnya bukannya kita pilot, tapi PKPU-nya seharusnya dicabut. Orang mau membayar kok malah dipailitkan, ini kan yang kita sesalkan. Baik, kita konfirmasi ke Prof dulu ya Pak Damian ya. Prof, apakah ahli waris itu bisa di PKPU? Tadi kan Pak Damian sempat menyinggung sedikit gitu ya, Prof. Itu seperti apa tanggapan Prof? Iya, sama sebenarnya tadi di awal saya juga sudah menyampaikan bahwa ahli waris ini tidak bisa di PKPU. Yang di PKPU itu mestinya kan harta warisan, kan seperti itu. Sehingga ya ada kesan pokoknya yang penting warisan gitu, kesan saya itu di dalam hal ini. Kembali lagi tadi ketika bicara PKPU terhadap ahli warisnya kan WNA, kemudian tidak ikut perjanjian dan lain sebagainya. Mestinya harta warisannya, berarti kan asetnya, seperti itu Mbak. Baik. Jadi bukan kepada orangnya. Baik, lalu tadi runutan yang Pak Damian sampaikan adalah hakim pengawas dan juga hakim pemutus ini keputusannya sudah beda seperti itu ya Bapak ya. Lalu ini tanggapannya dari Prof seperti apa Prof? Apakah ini keputusannya harus berhenti sejak awal atau seperti apa tanggapan dari Prof? Iya, di kasus ini kalau nggak salah ada 4 putusan ya Pak. 4 putusan, pertama PKPUS, putusan PKPU sementara itu 45 hari. Kemudian setelah itu ada putusan yang dari Hawas ya Pak? Ya, penetapan Hawas. Penetapan Hawas. Menolak tagihan. Yang menolak tagihan tadi dengan dasar karena sudah ditemukan adanya data. Belum. Karena penetapan hakim pengawas menyatakan bahwa ibu dan anak ini tidak menandatangani perjanjian sehingga tidak mengikat. Iya. Ya. Oke, sepakat yang itu tidak mengikat karena ibu dan anak di Akta 78 seperti awal tadi saya katakan, dia kan tidak ikut melakukan perjanjian. Kemudian ada PKPU-T dulu atau PKPU yang Renvoy. Betul, sebelum masuk ke penetapan ada PKPU tetap dulu. Kemudian, PKPU tetap dulu, baru ke Renvoy. Kemudian masuk ke penetapan, penyelesaian yang akhirnya menolak. Karena ada 4 putusan, jadi ini memang super kompleks ya, kompleks dalam kasus ini. Ketika tadi ada penetapan terkait dengan berapa utangnya, berarti kan kemudian didapat data. Ternyata datanya ini berbeda. Itu dalam kepailitan ataupun PKPU sebenarnya dikenal dengan Renvoy ya. Artinya merubah data.
Dan siapa di situ yang punya kewenangan? Bukan hatus, tapi hawas, hakim pengawas. Ya. Sehingga siapapun harus tunduk di situ. Karena di dalam PKPU maupun kepailitan ini ada, kalau PKPU ini yang diangkat adalah pengurus. Ya. Tapi kalau dalam kepailitan yang diangkat adalah kurator. Pengurus ini adalah ngurusin semua harta yang di PKPU-kan. Ya. Dan perbedaannya di pengurus ini, debitur masih punya kesempatan untuk melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan usahanya dengan izin pengurus. Baik. Berbeda dengan ketika pilot oleh kurator, maka yang punya kewenangan hanya mutlak si kurator, seperti itu. Nah, kembali ke kasusnya yang PKPU ini, ketika ternyata ada perbedaan yang ditagihkan oleh pengurus dan kemudian ditemukan oleh di dalam proses itu ternyata ada data dan ternyata berbeda, maka yang punya kewenangan dalam hal ini adalah hawas, hakim pengawas. Baik. Sehingga mestinya menurut saya putusan hawas ini sudah final. Artinya apalagi tadi dari ceritanya ini utangnya lebih 100 berapa Pak ditemukan? Terakhir penetapan hakim pengawas 132 izin Prof. 132. Terus kemudian kita mau membayar dan tapi bukannya dicabut PKPU-nya tapi malah dipilotkan. Iya. Artinya tadi kan ditemukan Ya. yang saldo yang ada di rekening setelah bisa melihat ke bank Bukopin tadi Ya. itu ternyata lebih besar. Ya. Artinya juga memenuhi syarat pasal 259. Ya. Karena PKPU ini kan tujuannya bukan untuk memiskinkan, bukan. Justru PKPU ini ada utang bagaimana agar bisa disaur atau dikembalikan ini sesuai dengan yang ada. Jika tidak mungkin malah bisa diberi waktu, dan ketika ini ada hartanya lebih, uangnya lebih, mestinya sudah klop, sudah selesai. Itu kira-kira. Betul. Itu komentar saya. Ada satu lagi terkait dengan PKPU-T tetap yang kemudian menjadi pilot. Di undang-undang itu disebutkan PKPU sementara itu 45 hari, PKPU tetap itu 270 hari. 270 hari itu dihitung dari awal ya, artinya 45 sampai ke 270. Maknanya justru sudah harus sampai 270. Baru setelah itu jika tidak bisa, maka baru bisa dinyatakan pilot. Itu. Baik, Itu. Prof, nanti kita masih akan berbincang lagi dan juga Pak Damian. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan saya masih bersama dengan Bapak Damian Renjaan selaku advokat dan Profesor Dr. Hajah Rahayu Hartini SHMSI MHum selaku ahli kepailitan untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu hukum pailit bagi warga negara asing. Saya mau ke Prof dulu ya Prof. Tadi di perbincangan sebelumnya sempat kita bahas sedikit mengenai terjadinya dissenting opinion. Tanggapan Prof seperti apa? Ya, kalau saya mendengarkan dari Pak Damian tadi, menurut saya sangat bagus dan kayaknya saya hampir tidak pernah menemukan adanya dissenting opinion khususnya di dalam kasus kepailitan ataupun PKPU. Poin-poin yang tadi disampaikan, pertama karena ini warga negara asing yang tidak ikut berjanji juga, warga negara asing yang kebetulan juga tidak pernah melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kemudian yang kedua tadi ada apa Pak tadi Pak? Perjanjian bersyarat. Oh iya, perjanjian bersyarat. Perjanjian bersyarat ini artinya juga tidak merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan masih tidak jelas, masih tidak clear seperti itu. Kemudian ada perbedaan tentang angka tadi. Artinya juga sudah pasal 259 sebenarnya juga sudah terpenuhi kan seperti itu. Dan yang paling kelihatan di sini adalah bahwa sejak awal kasus ini sudah tidak tepat kalau diajukan ke pengadilan niaga karena ada beberapa hal yang tidak terpenuhi, contohnya tadi tentang pembuktian tidak sederhana, artinya tidak memenuhi pasal 8 ayat 4 karena untuk
masalah kepailitan ataupun PKPU, syaratnya itu adalah pasal 2 ayat 1 dan junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Artinya di sini saya sangat sepakat dengan adanya dissenting opinion itu. Ini mestinya tepat gitu. Sehingga tadi dari Hawas juga mestinya sudah final gitu kalau menurut saya. Baik, saya ke Pak Damian. Pak, ini pasca putusan PKPU apa yang sudah dilakukan? Ya, jadi setelah putusan PKPU kita sudah mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena menurut kita putusan pilot ini dan putusan PKPU sejak awal ini sangat tidak layak, ya. Ada kesalahan penerapan hukum di sini, di mana yang tadi kita sudah sebutkan dan coba saya rangkumkan kembali bahwa memang ini adalah warga negara asing, ibu dan anak ini warga negara asing yang tidak menjalankan usaha di Indonesia, terus kemudian mereka belum memiliki penetapan ahli waris pada saat putusan PKPU dan putusan PKPU tersebut, terus kemudian juga isi perjanjiannya perjanjian bersyarat, pemberian bonus untuk kesejahteraan, terus kemudian sepanjang almarhum Pak Syarnobi masih hidup, padahal beliau sudah meninggal sejak tahun 2001, terus kemudian tidak wajib diberikan setiap tahun, tapi akan diusahakan diberikan setiap tahun, terus hal-hal tersebut membuktikan bahwa seperti kata Prof tadi bahwa syarat utang yang dapat dibuktikan secara sederhana sehingga diselesaikan melalui proses pilot ini atau PKPU ini tidak terpenuhi. Nah, hal-hal inilah yang menurut kita adalah suatu kejanggalan. Tambah satu lagi adalah yang paling penting adalah kita dipilotkan di hari ke-268 ya. Belum di jam selesai 11 malam ya. Artinya belum selesai. Ya, belum selesai. Karena kalaupun waktu itu hakimnya beralasan bahwa hakim pemutusnya beralasan bahwa karena 270 hari itu berakhir di hari Minggu, sehingga kita diputus pilot itu di tanggal 31 Mei di hari Jumat. Nah, padahal secara hukum itu sangat tidak layak sekali, karena di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kepailitan, mungkin nanti dijelaskan oleh Prof, bahwa dalam hal berakhirnya hari itu di hari Minggu atau hari libur, maka yang berlaku adalah hari berikutnya. Nah, artinya bahwa 270 hari itu seharusnya dihitung di hari berikutnya, artinya di hari Senin. Ya kan? Tapi ini dimajukan malahan. Ini yang secara prosedur dilanggar. Kemudian kalau kita balik lagi ke pasal 230 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu mensyaratkan bahwa dalam hal kalaupun 270 hari itu sudah berakhir, maka harus ada rekomendasi hakim pengawas terlebih dahulu. Ya, ada rekomendasi hakim pengawas bahwa oh ya memang si debiturnya ini atau kita memang layak dipilotkan. Ini tidak ada sama sekali. Nah, hal-hal inilah yang kemudian apalagi putusan jam 11 malam, padahal yang menurut kita itu kan kita nunggu izin Prof, memang kita nunggu sampai jam 11 malam, kita kaget bukannya PKPU dicabut malah dipilotkan, dan setelah salinan putusan kita terima itu ternyata kita membaca bahwa musyawarah hakim pemutus ini sudah dilakukan di satu hari sebelumnya di tanggal 30 Mei. Jadi menurut kita tuh untuk membaca sebuah putusan kan tidak perlu sampai jam 11 malam kan aneh sama sekali. Nah, makanya kita juga sangat sependapat dengan dissenting opinion dari hakim anggota 2, karena hakim anggota 2 ini adalah hakim yang baru masuk ya, menggantikan hakim ketua majelis yang memutus kitab PKPU sebelumnya di tahun lalu, yang dimutasi di bulan Desember tahun lalu ke pengadilan lain, sehingga hakim anggota 2 ini masuk menggantikan hakim pemutus sebelumnya. Jadi menurut pandangan kita bahwa hakim anggota 2 ini sangat objektif sekali melihat persoalan ini, sehingga bisa dalam dissentingnya menyatakan bahwa perkara ini sejak awal sudah tidak layak, tidak ada yang namanya PKPU ahli waris, terus kemudian juga penetapan hakim pengawas 132 miliar ini seharusnya final, dan kemudian ada nilai saldo yang lebih besar daripada penetapan hakim pengawas, sehingga seharusnya ini dicabut saja. Orang simpelnya orang mau membayar kok dipilotkan sih, kan seperti begitu. Nah, alasan-alasan inilah yang menjadi alasan untuk kita mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan perkembangan terakhir adalah sudah ada nomor perkara, sudah ada majelis hakim juga. Nomor perkaranya mungkin publik bisa menilai 1103. Hakim yang memutusnya adalah hakim ketuanya Yang Mulia
Bapak Syamsul Ma'arif, ya kita berharap Mahkamah Agung bisa melihat persoalan ini. Harapan kita cuma satu aja, adalah putusan pilot ini seharusnya dibatalkan. Jadi itu upaya hukum yang pertama yang sudah kita ajukan. Yang kedua, pasca putusan ini kita sudah melaporkan 2 hakim pemutus yang menyatakan kita pilot, dan berdasarkan hasil diantaranya kita melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya membentuk majelis hakim pemeriksa, dan saya juga termasuk orang yang dipanggil pada saat itu untuk diperiksa. Dan yang menarik adalah di dalam di dalam pemeriksaan itu bahkan sempat ada jokes dari pemeriksa bahwa kalau semua warga negara asing ini bisa dipilot ke Indonesia, jangan-jangan Donald Trump bisa di PKP atau dipilot di Indonesia. Ya ini memang benar, karena memang sejak awal seperti kita tahu bahwa memang warga negara asing itu tidak bisa di PKP atau dipilot ke Indonesia. Nah, hasil dari proses pemeriksaan kode etik ini akhirnya tanggal 8 Agustus kemarin saya menerima surat dari Pengadilan Tinggi DKI, surat tembusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka 2 hakim pemutus ini diantaranya dinyatakan bersalah melanggar kode etik dan direkomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk dimutasi ke pengadilan yang kelasnya lebih rendah. Nah, sampai saat ini kita masih menunggu nih kapan ini rekomendasi pengadilan tinggi nih dieksekusi atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Nah, kenapa kita merasa itu penting? Karena di dalam proses kepilotan ini proses kasasi ini tidak menunda proses pilot. Dan yang terpenting adalah dalam proses pilot ini ada namanya mekanisme renvoy lagi. Nah, kalau di proses pilot ini itu yang menyelesaikan perselisihan tagihan itu adalah hakim pemutus. Hakim pemutus yang menurut kita sudah dinyatakan bersalah melanggar kode etik, sehingga seharusnya dia diganti. Keduanya diganti. Harapannya mohon izin sebentar karena kita harus break, tapi sebelum kita commercial break, Bapak, ini dari 4 orang pemohon, salah satunya namanya seperti tidak asing, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada kami. Ya, di publik semua bisa diputuskan, kan tertulis jelas bahwa di antara pemohon itu diantaranya salah satunya adalah Pak Arsyad Rashid, ya, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Kadin, ya, kita tahu bersama. Itu adalah pemohon 1. Ya. Dan kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Bapak Arsyad Rashid, namun beliau masih berhalangan untuk dapat bergabung bersama dengan kami, Bapak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih bersama dengan Bapak Damian Rejaan selaku advokat dan Profesor Dr. Hajar Rahayu Hartini SHM SIM Hum selaku ahli kepilotan untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu hukum pilot bagi warga negara asing. Prof, ini kasus yang luar biasa panjang dan juga kompleks ya, Prof ya. Lalu kalau saya boleh tanya kepada Prof, ini harapan Prof terhadap kasus yang dan juga proses hukum yang sedang berlangsung seperti apa? Iya, kalau kita melihat dari cerita, sebenarnya bukan cerita ya Pak ya, kasus ini. Harapan saya mudah-mudahan sih ke depan untuk penyelesaian perkara-perkara pilot ataupun PKPU itu ya tentunya mengacu kepada undang-undang kepilotan. Contohnya tadi kan ketika sudah memenuhi uangnya cukup untuk membayar, itu berarti mestinya bisa dicabut sesuai dengan pasal 259. Dan juga hal-hal yang lain terkait dengan warisan misalnya. Oh, ini belum diwaris ini. Belum ada penetapan dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan ke depan itu nanti perkara-perkara yang ada itu bisa diselesaikan dengan mengacu kepada aturan hukum yang ada. Nah, seperti itu. Baik, lalu Pak Damian, ini ke depannya Pak akan seperti apa nantinya? Ya, kita berharap yang jelas kasasi kita tidak ada alasan lain selain harus dikabulkan. Harapan kita demikian. Terus yang kedua adalah kita berharap juga agar Mahkamah Agung segera melaksanakan atau menindaklanjuti rekomendasi dari Pengadilan Tinggi yang
dengan memutasi 2 hakim pemutus yang memutus kitab pilot ini. Karena terus terang saja ini sangat berdampak buruk putusan ini terhadap putusan pilot ini, maksudnya terhadap ibu dan anak ini secara pribadi, karena mereka sakit ya, tekanan psikologi yang begitu besar. Kita bisa membayangkan ditinggal suami, ditinggal ayah, terus kemudian berhadapan dengan tuntutan yang nilainya fantastis ya, cukup besar, dan mereka tidak tahu apa-apa, dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap utang yang dituduhkan ini, yang sebenarnya menurut kita tidak ada. Dan juga dari sisi menurut kita ini sangat berdampak buruk bagi investasi ke depannya ya, apalagi melibatkan warga negara asing, ibu dan anak ini. Benar-benar sangat kecewa sekali dengan proses putusan pilot ini, sehingga mereka jatuh sakit. Sekali lagi saya katakan, mereka sampai jatuh sakit karena di luar dugaan sekali. Mereka tidak pernah menyangka akan berhadapan dengan tuntutan yang seperti ini. Publik bisa membayangkan, dan ini pun bisa terjadi bagi siapa saja. Kita perlu perbaikan dan perlu ada evaluasi terhadap penegakan hukum di pengadilan niaga, khususnya kepailitan dan PKPU, karena ini berkaitan dengan harta orang yang tentunya mencari harta itu kan tidak mudah. Kemudian bisa hilang begitu saja dengan proses yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini kan sangat miris sekali. Itu yang kita harapkan, sehingga kita berharap keadilan, kita berharap Mahkamah Agung bisa melihat proses ini, kasasi kita bisa dikabulkan, dan 2 hakim ini seharusnya dimutasi. Harapannya begitu. Baik, Pak Damian, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Sama-sama. Prof. Rahayu juga terima kasih sudah hadir pada hari ini. Iya, Baiklah sama-sama. pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.